Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wibit Agus Trianto. Pada materi yang keempat ini, ya, ini kita sudah membahas tentang CSS ya. Dibandingkan dengan sebelumnya, pada pertemuan pertama kita baru berkenalan tentang pemrograman web. Terus pada pertemuan kedua dan ketiga kita membahas tentang HTML. Pada pertemuan keempat ini kita membahas tentang CSS ya, atau kalau kepanjangannya CSS adalah Cascading Style Sheet. Oke. Tujuan dari pembahasan materi yang keempat ini adalah yang pertama, nanti kita akan lebih tahu ya apa yang dimaksud dengan CSS. Nah, terus kita juga tahu bagaimana cara membuat komentar di dalam CSS. Terus yang ketiga kita tahu bagaimana struktur penulisan dari CSS. Terus yang keempat kita tahu bagaimana metode penulisan dari CSS. Gitu ya. Jadi ada 4 tujuan pembahasan kita kali ini. Oke. Kalau secara definisi, ya, CSS atau Cascading Style Sheet merupakan suatu bahasa pemrograman web atau script yang didesain khusus untuk mengendalikan dan membangun komponen dalam web sehingga tampilan web menjadi lebih rapi, terstruktur, dan seragam. Ya, intinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada ilustrasi, ini ada HTML, ada CSS. HTML itu digunakan untuk membuat struktur dari halaman web. Jadi kita membuat sebuah cetak biru ya, atau sebuah rancangan dari halaman web, strukturnya dibuat menggunakan HTML. Sedangkan kalau CSS ini digunakan untuk desain ya, menjadikan tampilan web kita yang tadi masih polos, sederhana, akan kita berikan warna ya, berikan efek atau apapun sehingga tampilannya lebih menarik, lebih cantik, lebih rapi ya. Kalau kita lihat seperti ini ya kan, ini HTML biasa, tapi kalau sudah menggunakan CSS ya bisa kita memberikan warna baju putih, warna rambut coklat ya, ada tambahan bunga dan seterusnya. Terus sintaks dasar dari CSS itu seperti ini. Dia ada namanya selector, ada declaration, ya. Di dalam declaration ada property sama value. Oke, penjelasannya itu kalau selector itu menunjukkan bagian mana yang kita hendak atur atau format. Ya, ini menunjukkan bagian mana. Bagian mana ini ya biasanya umumnya contoh sederhananya itu dia mengacu ke tag HTML. Nah, misalnya H1, selektor H1 berarti ini menunjukkan bahwa tag HTML H1 nanti yang akan kita atur stylenya, formatnya. Gitu. Terus ada property. Property ini dia menunjukkan bagian dari selektor yang hendak kita atur. Ya, karakteristiknya apa dari sebuah tag tadi yang ingin kita atur pada selektor. Ya, misalnya ini ada color, ya, property color. Berarti kita akan mengubah karakteristik warna dari selektor atau dari tag satu. Terus ada value. Value ini adalah nilai dari pengaturannya. Misalnya color sama dengan blue, berarti kita memberikan warna biru untuk H1. Dan seandainya kalau kita pengen memberikan style yang lebih dari satu, bisa kita lakukan dengan menggunakan titik koma ya, sebagai pemisah untuk style yang selanjutnya. Dan untuk deklarasinya itu dia di-update dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Ini ada contoh sederhananya. Ada P dalam kurung kurawal, ada color sama dengan red. Ini berarti kita membuat sebuah style yang memiliki selektor P. Berarti efeknya akan digunakan pada tag P atau tag paragraf. Terus menggunakan properti color dengan nilai red. Ya, berarti warna merah. Ya, berarti si contoh sintak ini itu digunakan kalau kita ingin membuat sebuah paragraf yang berwarna merah. Terus ini ada penjelasan lebih lanjut untuk selektor, ada namanya selektor ID. Ya, selektor ID itu digunakan untuk menentukan style bagian unik dari HTML. Jadi dia ID itu untuk yang unik. Ya, jadi ini unik, berarti dia hanya digunakan bukan beberapa, yang digunakan sekali saja. Ya, misalnya di sini
Untuk pembuatan selektor ID itu menggunakan tanda pagar. Nah, jadi kalau yang menjumpai ada kode CSS menggunakan tanda pagar itu berarti selektor ID. Contoh pembuatannya ini menggunakan merah, ya, pagar merah dalam kurung color red font family Verdana. Ya, berarti nanti ya, semua tag yang menggunakan selektor ID merah akan memberikan efek warna merah dengan jenis fontnya adalah Verdana. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ya, jadi beda dengan selektor biasa. Kalau selektor biasa kita kan langsung mengacu ke nama tag HTML. Kalau selektor ID itu kita bebas berikan nama apapun. Nah, tapi ketika mendeklarasikan itu di depannya tadi ada tanda pagarnya. Ya, contoh penggunaannya seperti ini. Ya, kita buat doctype HTML untuk mengawali. Terus seperti biasa, kita buat struktur awalnya ada tag HTML satu pasang, ada tag head sepasang, ada tag body sepasang. Nah, untuk mendeklarasikan atau membuat kode CSS itu kita letakkan pada tag head. Dalamnya ada tag style. Ya, kita awali dengan style. Terus kita deklarasikan. Nah, sini pagar merah, color red, font family Verdana. Nah, terus ini kalau sudah selesai kita slash style. Nah, ya, terus cara penggunaan efek ini adalah di dalam body. Dalam body ini kita ada tag H1 dengan tulisan sistem informasi manajemen. Terus kita punya tag P dengan tulisan sistem informasi geografis. Dari dua tulisan ini, dia yang menggunakan style selector ID CSS itu adalah pada H1. Nah, di H1 ada spasi ID sama dengan merah. Nah, jadi ini contoh penggunaan dari selector ID. Nah, jadi kalau kita pengen memanggil, kita ketikkan aja ID sama dengan nama selektornya dia apa. Ya. Hasilnya nanti akan menjadi seperti ini ya. Tadi kalau yang menggunakan tag P dia tetap berwarna hitam. Ya, karena tadi kita tidak mendeklarasikan apapun untuk tag P ataupun kita tidak memberikan efek ID pada P. Nah, kadang kita berikan ID hanya pada H1. Oke. Terus setelah selector ID ada namanya dia selector class. Kalau selector class ini, nah dia digunakan untuk menentukan style dari grup elemen. Ya, selector class ditarik dengan tanda titik. Nah, kalau tadi HTML, bukan HTML ya maaf, kalau selector ID menggunakan pagar, kalau selector class itu menggunakan tanda titik. Contohnya seperti ini. Ini ada titik merah. Nah, titik merah berarti ini kita membuat selector class namanya dia merah dengan property color. Nah, ya, sama font family, terus value-nya ada red untuk color, ada Comic Sans MS untuk font family. Nah, terus ada P titik biru. Nah, kalau ini lebih spesifik untuk selector class-nya. Kalau tadi kan titik merah itu kan bisa digunakan untuk semua tag selama kita manggil dia kelas merah. Tapi kalau P titik biru, ya berarti selektor kelas biru efeknya hanya bisa digunakan untuk tag P atau paragraf, gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini. Di sini ada doctype kayak biasa. Nah, terus dalam stylenya kita deklarasikan ada dua. Ada selektor kelas merah, warna merah, font family Comic Sans MS. Terus ada P titik biru. Berarti selektor kelasnya adalah biru. Terus efeknya hanya digunakan untuk tag P. Nah, di sini ada 4 baris, ya, 4 tulisan. Hidup ini indah ini 4 kali. Cuman ada perbedaan pembuatan dalam penggunaan tagnya. Ada yang H1, ada yang P, ada yang menggunakan kelas. Nah, kalau kita lihat H1 kelas merah. Nah, hidup ini indah. Berarti untuk baris pertama dia nanti akan berwarna merah. Nah, kenapa kok merah? Karena tadi di atas ini menggunakannya merah. Kita panggil merah dia berwarna merah. Terus ada P kelas merah. Ini juga sama. Tulisannya nanti akan berwarna merah. Karena merah itu untuk semua ya. Nah, jadi kita cuma berikan tanda titik di depan. Terus yang sini ada H1 kelas biru.
dia berwarna hitam. Kenapa kok hitam? Padahal kan ini kan ada kelasnya biru. Ya, karena di sini biru itu hanya untuk P. Nah, jadi kalau kita memanggil seperti ini, maka H1 tidak akan berefek warna biru, tapi dia malah akan menjadi warna hitam. Terus ada P kelas biru. Nah, kalau seperti ini, nah, berarti untuk paragraf yang terakhir ini, tulisan terakhir nanti akan berwarna biru. Ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat. Yang pertama merah, kedua merah, tiga hitam, yang keempat dia biru. Nah, jadi kalau kita pengen memberikan efek yang khusus pada paragraf, misalnya atau pada tag yang lainnya, itu kita letakkan sebelum titik pada pendeklarasian selektor kelas, ya lebih spesifik nanti ya. Tapi kalau kita titik saja tanpa ada tag apapun di depan, maka dia nanti bersifat umum. Semuanya bisa kita berikan efek tersebut selama kita manggil gunakan kata kelas. Ya, jadi tadi ada selektor ID sama selektor kelas. Kalau selektor ID simbolnya menggunakan pagar, nah, pemanggilnya menggunakan ID. Kalau selektor kelas simbolnya titik, kita manggilnya menggunakan kata kelas. Nah. Terus di dalam CSS kita juga bisa membuat sebuah komentar. Komentar itu digunakan untuk menjelaskan kode dan dapat membantu ketika kita ingin mengedit atau ingin memahami. Nah, soalnya kalau kita membuat sebuah kode-kode CSS, itu kan mungkin ada buahnya ya, dan kita terkadang mungkin lupa ya, kode yang pada baris kesekian ini digunakan untuk apa. Untuk menghindari hal tersebut di kemudian hari, supaya kita lebih memahami kode tersebut, biar ingat, maka kita memberikan komentar. Ya, kita berikan keterangan pada kode-kode CSS tersebut. Untuk membuat komentar, kita bisa menggunakan slash bintang slash. Jadi ada kode pembukanya menggunakan slash bintang, kita kasih komentarnya di apa, terus ditutup dengan bintang slash. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada pembuatan dari kode CSS sederhana menggunakan selektor H1 dengan propertinya dia color, filenya dia pink. Berarti merubah warna pink ya, untuk H1. Nah, keterangannya kita buat di sini di belakangnya menggunakan slash bintang H1 elemen akan menjadi pink bintang slash. Nah, ini contoh pembuatan dari komentar di dalam CSS. Nah, terus untuk metode penulisan CSS itu ada 3. Yang pertama adalah external style sheet. Yang kedua ada internal style sheet. Yang ketiga ada inline style. Nah, jadi ada 3. External CSS, internal CSS, dan inline CSS. Oke, kita bahas satu persatu. External style sheet atau disebut juga dengan link style sheet ya, itu sebuah metode yang memisahkan kode CSS dan kode HTML dalam file yang berbeda. Ya, kalau dari contoh-contoh yang sebelumnya itu kan kode CSS-nya kan kita jadikan satu dengan kode HTML. Ya, tapi kalau yang eksternal CSS ini dia itu dipisah. Jadi ada kode untuk HTML sendiri disimpan dengan nama file.html, sedangkan untuk CSS disimpan sendiri dengan nama file.css. Ya. Terus setiap halaman harus menyertakan referensi file eksternal, ya, yang berada di elemen link. Nah, elemen link letaknya di dalam tag head. Terus file style sheet disimpan dengan ekstensi .css. Contohnya seperti ini pemanggilan dari external CSS. Dalam tag head kita panggil menggunakan link rel style sheet tipe text CSS ref styleku.css. Jadi ini contohnya adalah kode CSS itu kita simpan dalam sebuah file dengan nama styleku berekstensi .css gitu ya. Ini contoh external CSS. Ya, kelebihannya ini kalau kita sebenarnya pengen memberikan efek pada seluruh halaman web. Nah, jadi seluruh dari halaman web memiliki banyak file-file HTML yang berbeda. Ya, kita jadikan satu aja untuk kode stylenya. Jadi lebih menghemat penulisan kode dari CSS. Karena
dengan kita simpan pada .css itu nanti bisa dipanggil di kode HTML yang lain. Terus yang kedua ada internal style sheet atau embedded style sheet atau internal CSS. Ini digunakan dalam satu halaman tunggal yang memiliki gaya yang unik. Ya. Penulisan kode CSS didefinisikan dengan elemen style dalam elemen head. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang seperti yang sebelumnya tadi ya. Dalam tag head kita cukup membuat ada style, terus dalamnya kasih selektor P, ya, terus kasih propertinya dia apa, kasih value-nya dia apa, gitu ya di sini. Jadi internal CSS itu hanya untuk satu halaman saja. Nah, halaman yang lain atau file HTML yang lain tidak akan bisa menggunakan style tersebut. Terus yang ketiga ada namanya dia inline style atau inline CSS. Nah, ini sebuah kode CSS yang digunakan untuk gaya unik pada elemen tunggal. Nah, untuk menambahkan inline CSS harus menambahkan atribut style untuk elemen yang relevan. Contohnya seperti ini. Ya, inline ini lebih simpel lagi. Nah, dia jadi satu dengan tag HTML. Nah, contohnya seperti ini. H1 style sama dengan color blue. Nah, ini untuk membuat heading dari warna biru. Jadi kalau inline itu dia untuk yang efek kecil pada satu teks saja. Sedangkan internal itu untuk satu halaman full, file lain tidak bisa mengakses. Kalau eksternal itu bisa digunakan untuk beberapa file sekaligus selama stylenya dia sama. Terus lebih baik yang mana dari ketiga tersebut? Ya sesuai kebutuhan kita ya. Oke, terus untuk fitur CSS 3 itu ada banyak sekali. Ya, ada selektor, ada background and border, ada transformasi 2 dimensi 3 dimensi, ada multiple layout kolom, ada box model, ada efek teks, ada animasi, ada user interface. Terus ini ada contoh dari CSS button. Jadi ketika kita menggunakan CSS, tombol tidak hanya berbentuk persegi, kotak atau persegi panjang. Tombol juga bisa berbentuk oval. Ya. Terus kita juga bisa membuat tabel yang responsif menggunakan CSS. Nah, terus kita membuat formnya juga tampilannya akan lebih menarik. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke praktek ya, biar lebih jelas lagi.